ada dirigen. Makanya jangan hanya Pak Darmawan semua begitu. Bukan karena maksud Pak Darmawan, maksud lagu itu. Siapa yang menciptakan? Romo Antonius Sutanto SY. Terima kasih. Dan kemudian kita dengan segenap surga, apa malaikat surga kita bernyanyi. Dan semua Pak penyanyi mesti berdiri. Maka juga kurus Tuhan, bukan kuruslah Tuhan, Allah nggak tahu di mana. Kudus. Tidak dipandang loh. Maka kalau Ekaristi Misa itu menjadi hidup, Romo Harimanto itu dosen di ISKI di Bandung, dia menulis pakai bukunya menyanyikan misa. Judul bukunya itu menyanyikan misa. Misa apa dinyanyikan? Maksudnya supaya bisa sungguh hidup, semua dilakukan. Oke, coba sebentar. Kurus, maka semua malaikat di surga berseru, yuk! Stop. Itu belum. Karena sairnya jelas. Sanctus, kuruslah Tuhan Allah. Kalau kornya gitu umatnya alangkah apa meriahnya, alangkah luar biasanya. Ternyata Tuhan kasih beda dengan beda, tulis beda. Iya, kurus. Ayo dibikin gitu ya. Besok belum saya mau tanya kamu. Nah, supaya bisa belajar latihan di mana? Masing-masing lah. Saling belajar ya. Jangan yang dibikin aja, juga termasuk anggota keluarga yang belajar. Oh saya tuh mikir ya, udah mikir cita-cita. Andai kata gereja Katolik begitu semua, mesti orang senang bisa. Kenapa? Umat juga harus nyanyi, betul? Maka dirigen itu tidak mendirigeni kor saja, nanti ada penyanyinya. Oh di situ ya. Nah, bagaimana caranya? Ada yang namanya bagian, itu kan kalau di syukur ada KU, betul? Pernah dibuat begitu? Jadi saat dan misalnya KKL ya, keluarga saya kami itu pertama boleh dan memang baik. Maju sana dulu. Tuhan kasihanilah kami. Tapi aja ngomong Jadi maksud dari semua lagu dengan karakteristik cara nyanyi, kalau benar itu luar biasa. Pertanyaan, lagu yang paling panjang dalam Ekaris itu lagu apa? Aneh, ketika kemudian
dimakan sendiri oleh Kur. Karena apa? Kur sudah terlatih paduan suara, 4 suara bisa kita bagi. Kalau nanti umat nyanyi menggandung ini, padahal alasannya apa? Enggak latihan, udah. Sehingga umat bilang, suaranya hebat semua, bukan main. Terus nanti sampai di luar ada satu Petrus, tapi Petrus sedang pegang kunci ya. Kamu tanya untuk kantor atau umat? Saya umat saja, masuk surga. Kamu nyanyi kamu tadi dari berdosanya kamu nggak boleh nyanyi. Kamu minta boleh. Oh, bagus juga. Tapi kamu menyanyi untuk memuji korun sendiri, tidak memuji Tuhan. Kuncinya nggak boleh. Belum. Ada maksudnya, gitu loh. Kudus, kudus, masa kudus, kudus, kudus waktu. Sudah. Saya tidak pakai ya. Saya di Metro itu lagi garap lansia. Karena kalau pernah lagu anak-anak sekami, pernah loh sekami itu habisan di katedral yang romonya Sedonia. Kenal dengan ngomong hijau. Ya. Itu kurnya sekali. Semua anak-anak, bayangkan sekali itu anak-anak pun bisa untuk habisan. Dia lagu-lagunya romo klik sama teman saya kalau saya. Romonya lagu emoji. Ya betul. Saking semangatnya, tapi begitu selesai konser karena saya sedih dulu. Tapi saya baru tahu ternyata kalau anak-anak pun diberi peran dengan baik dan benar, bukan konser yang untuk sampai sekali lagi. Itu udah lama kami nggak tahu kemana, udah beda. Maksud saya, kalau nyanyi yang kudus saja benar, coba lihat. Apalagi kudus yang 391, 92. Yuk, nanti kita lihat. Bukan karena maksud Pak dan maksud lagu itu. Siapa yang menciptakan? Romo Antonius Sutanto SY. Karena saya murid yang paling saya sukai Romo Antonius itu. Saya belajar banyak sampai lagu itu dipertahankan sampai oke. Jadi lagu-lagu saya itu waktu Romo Tanto masih sugeng, masih hidup, karena saya dengan itu dengan anak Asensio satu bus. Makanya saya itu banyak belajar serius. Yang dibawa anak SD Asensio. Jadi saudara itu kudus itu untuk menanggapi. Setelah itu mulailah dengan